Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Story Quest per tanggal 8 Maret 2023 ya. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 saham pilihan teman-teman. Dan tentunya ya semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa kita tradingkan lah ya minggu depan. Saham tersebut adalah saham WIRG, ADMR, dan CEM ya. Kita lihat potensinya masing-masing seperti apa. Oke. Sebelumnya review dulu ya teman-teman menu sore. Yang aku mention ke teman-teman kalau nggak salah kemarin ya. Ada Homi, MTWI, dan juga Pada kalau nggak salah ya. Congrats bagi teman-teman yang ikutan ya. 2 dari 3 itu berhasil hit take profit. Bahkan ada yang hit 20% ya. Homi hari ini naik kalau nggak salah titik tertingginya sempat di angka 3%. Jadi seharusnya sudah mengikuti rules dari menu sore ya. Yang kedua adalah MTWI ya. MTWI ini naik hingga 20 titik tertingginya atau reject atas ya. Enggak ya, 25% kalau misalkan harga basis harga 100 di ini ya 35% ya. Congrats bagi teman-teman yang sudah ikutan MTWI dan juga ini ya Homi, dan buat teman-teman yang mau coba ikutan lagi silahkan. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi di YouTube ya. Dan itu sifatnya free ya teman-teman di grup Telegram kita ya. Lumayan lah ya buat nambah-nambah ketika market yang seperti ini gitu. Oke. Nah, overall aku mau review IHSG kita dulu ya. Dimana IHSG kita itu baru saja breakdown support kuatnya di sekitar 6.600-an. Dan sekarang adalah membentuk candlestick hammer seperti ini ya. Apakah akan kembali ke atas ya kita nggak tahu. Cuma sisi positifnya adalah terjadi yang namanya inflow 2 hari ini ya. Di market kita diangkat foreign inflow ya. Maksudku dia 300 miliaran. Dan info tersebut ada di saham banking. Kedua adalah saham batubara ya. Yang ketiga adalah ya mungkin beberapa saham teknologi, cuma nggak gede ya. Yang terbesar adalah di saham banking, kedua batubara, ketiga teknologi, keempat adalah di saham consumer sektor ya atau retail kalau lebih seperti itu. Oke. Sama ya, hati-hati, viewku masih bear, kemungkinan besar dia akan menuju ke area sini ya di sekitar area 6.700-an. Jadi bagi teman-teman yang memang masih agresif dalam trading ya saranku sih coba kurangin porsinya dulu gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di yang atas ya ini adalah list saham yang naik, turun, dan tidak berubah ya. Ada 166 saham yang naik, 365 turun, dan 195 tidak berubah ya. Ini bukan terjadi hari ini aja ya. Kondisi dari saham yang turun itu hampir 2 kali lipat saham yang naik ya jumlahnya. Ini terjadi kurang lebih sudah hampir seminggu. Jadi wajar banget kalau portofolio teman-teman itu pasti akan amburadul ya, apalagi yang swing. Ya aku juga sama. Cuma di sisi lain memang yang dari scalping tentunya atau day trading bisa perform lebih bagus ya, di mana fokus kita adalah hit and run. Jadi ya pintar-pintar teman-teman lah dalam memaintain money managementnya seperti apa gitu. Oke, itu sedikit view tentang IHSG ya. Apakah ada sentimen negatif? Ya overall aku lihat sih nggak ada ya. Cuma karena memang market lebih ke arah wait and see aja gitu. Oke. Next kita langsung aja bahas sahamnya. Yang pertama saham ADMR ya. ADMR secara tren ini sangat-sangat downtrend ya. Kalau teman-teman lihat, ini sudah pernah aku gambarkan juga di mana dia membentuk bearish flag ya, sempat pullback ke area trendline bawah flagnya, cuma gagal dan kembali melanjutkan penurunannya. Oke, kalau udah seperti ini sih hati-hati ya. Next area supportnya di mana? Next area supportnya adalah di area sini. Oke. Di sekitar area 1090-an ya. Di sini juga ada area support, cuma ya minor lah ya. Jadi kemungkinan besar yang majornya yang menurutku agak kuat adalah di sekitar sini ya, 1090 sampai 1150 teman-teman. Akan kemungkinan besar itu akan tercapai besok ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat dari sisi candlestick-nya secara closing itu seperti apa. Ya, kalau misalkan candlestick-nya ada misalkan hammer gitu ya. Terus kemudian mungkin membentuk bullish harami atau bullish engulfing ya. Mungkin teman-teman bisa coba spekulasi beli untuk day trading, dan ini tidak aku sarankan untuk swing ya. Karena kondisinya ya ini sudah turun sangat-sangat banyak.
Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya. Dan di sini juga aku belum nemu nih adanya semacam bullish divergence ya. Kalau misalkan ada bullish divergence baru kita bisa expect bahwa dia akan berpotensi untuk mantul ya. Nah, ini chart 15 menitnya sih. Ya. Belum ada sih bullish divergence kalau aku lihat ya. Ini masih convergence gitu. Jadi masih inilah ya. Masih susah. Jadi nanti tapi kemungkinan besar akan ada chance untuk mantul. Jadi teman-teman boleh masukin ke watchlist nih. Ya, boleh masukin ke watchlist dulu. Oke. Dan kita tidak akan buat plan-nya karena lebih ke day trading ya harusnya ya, belum bisa untuk di swing. Oke. Saham yang kedua adalah saham sebentar aku cek lagi ya. Saham WIRG ya. WIRG. Nah, untuk saham WIRG sendiri secara tren ya bisa aku bilang sudah mulai lebih oke lah ya, di mana dia mulai recover area sini, berhasil bounce back ke atas ya. Cuma kondisinya sekarang lagi di resist nih ya, kondisinya lagi di resist terdekat. Kalau kita pakai Fibonacci ya, kurang lebih area 171 yaitu adalah area resisten kuat. Ya, itu adalah kumpulan area Fibonacci 50% dan area resisten. Jadi untuk saat ini sebenarnya untuk WIRG sedang mengalami penentuan. Ya mungkin skenario yang bisa terjadi adalah dia koreksi ke sini, ya untuk dia naik ke atas. Gitu. Ya. Kalau misalkan kita lihat bahwa summary di tanggal 1 Maret, ya minggu ini bisa dibilang barang buangan KI ini ada yang nampung ya, average-nya di 160. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba beli ya, saranku tunggu pullback dulu ya. Pullback kemana? Ya pullback mungkin ke dekat-dekat 160 ya, 160 sampai di sini lah ya, 161 lah kalau misalkan teman-teman dapat best buy. Ya anggaplah teman-teman dapat di 162 deh, 162 163. Ya level stop loss teman-teman bisa put di 157. Oke. Area TP terdekat ya baik lagi, mungkin bisa ke 171 dan 178. Ya. Jadi kurang lebih ini potensinya untuk WIRG ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya di harga sekarang, menurutku belum menarik karena di sini ada resisten yang cukup kuat. Dan kalau broker summary hari ini, coba kita cek. Ya masih distribusi sih. Jadi menurutku masih agak berat untuk dia naik ya. Kemungkinan besar ini akan turun dulu. Ya, cuma intinya adalah area swing low terakhir ya di sekitar 150 ini nggak boleh jebol. Kalau misalkan jebol artinya adalah dia masih melanjutkan pattern downtrendnya ya. Sisi bagusnya tadi, sisi bagusnya dia sudah break trendline atas ininya. Oke. Ya bisa dibilang bullish flag lah ya atau falling wedge ya. Terjadi falling wedge dalam pattern dalam WIRG ini. Cuma baik lagi ini posisinya masih downtrend teman-teman ya. Jadi bukan yang strong uptrend ya. Jadi falling wedge terjadi bukan dalam kondisi yang strong uptrend ya. Dan menurutku sih ini akan menjadi menarik kalau misalkan dia pullback untuk membuat pola uptrend yang baru gitu ya. Karena wajar banget lah ya untuk dia pullback karena marketnya juga seperti ini kan. Oke, itu untuk WIRG. Yang terakhir adalah di saham CEM ya. Nah, untuk CEM, menurutku untuk CEM posisinya sekarang lagi di kondisi yang rewardnya lebih besar daripada risk ya. Karena trennya lagi sideways ya, kalau teman-teman lihat. Gimana sih rentang sideways-nya ya, kurang lebih di sini-sini aja nih. Ya, di sekitar ya 130-an sampai 170-an ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy ya, teman-teman tinggal coba deket-deket sini nih, 13 ya dekat-dekat 133 sampai 135 lah ya. Kalau misalkan besok dikasih turun ya mungkin akan menarik ya. Nah, di sini juga memang ada support minor ya di sekitar
138 ya. Secara candlestick closing ini bagus ya, dimana kalau nggak salah dia sempat ARB terus kemudian membentuk candlestick seperti ini ya. Sebenarnya akan ada power dia untuk naik besok gitu. Cuma ya lebih ke arah day trading aja sih. Kalau misalkan teman-teman nyari area best buy ya best buy-nya di bawah lagi gitu dikit. Nah, anggaplah kalau misalkan teman-teman beli di sekitar sini ya. Ini adalah TP1, jadi kita di trend yang sideways ya udah kita beli di support, jual di resist gitu kan. Di sekitar area 160 ya. Ini adalah area resistannya. Kalau misalkan tembus lagi mungkin bisa ke 166 ya. Harga saat ini adalah di 146 ya. Last supportnya ada di 132 ya, 131 berarti ya. Ya kurang lebih ini lah ya untuk risk dan rewardnya masih 1:1, jadi kalau misalkan teman-teman mau coba silahkan banget. Oke, nah sekedar info teman-teman ya, webinar day trading masterclass sudah dibuka pendaftarannya, jadi buat teman-teman yang mau daftar silahkan ya, nanti habis ini aku akan langsung taruh pendaftarannya di grup Telegram. Paling gitu ya teman-teman terkait story quest kali ini. Kalau misalkan ada story quest tambahan, seperti biasa teman-teman langsung bisa meramaikan di Telegram atau di story @kokocuan lagi. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye bye.